Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Berbagi Hobi. Dan di video kali ini, gue akan berbagi impresi soal sepatu lari Ortus 8 Hyperglide 3.0. Oke, sebelumnya gue mau supportnya untuk channel ini dengan cara like and subscribe. Buat yang udah dukung channel ini, gue ucapin terima kasih banyak ya. Semoga segala usahanya dilancarkan. Ya, setelah sebelumnya gue udah buatin video unboxing untuk sepatu Hyperglide 3.0. Dan sekarang impresi gue, first run gue untuk Hyperglide 3.0 ini. Pertama-tama impresi gue adalah, ya sepatu ini berasa ringan ya, feel-nya ringan. Ini kalau dipegang begini aja, diangkat-angkat, ini berasa feel-nya ringan menurut gue ya. Untuk beratnya dan segala macamnya itu udah ada di video unboxingnya ya. Linknya ada di atas ini. Di video ini gue akan impresi soal pemakaian ya, fitting pada saat gue pakai lari. Sebagai informasi, ini sepatunya punya gue ya. Ini gue beli sendiri gitu ya. Impresi gue selanjutnya adalah untuk bahan uppernya ya. Untuk bahan uppernya ini dengan bahan mesh dengan lubang-lubang seperti ini, terus juga ini meshnya mesh agak-agak kasar bahannya, gue sebenarnya kurang suka ya untuk bahan mesh yang seperti ini. Walaupun lubang-lubangnya gede banget nih, jadi ini breathable banget ya. Terus kemudian untuk di beberapa titik ini terlihat ya, bisa dilihat ini nekuk-nekuk bahannya. Kalau bahan mesh seperti ini, di sini juga nekuk ya, di beberapa titik, di sini juga nekuk juga ya. Makanya di sini dilapisin ya bahan sintetik ini. Terus di dalamnya juga ya ada tambahan lagi di bagian dalamnya supaya ini ngebantu banget buat si bahannya ini kayaknya biar nggak cepet sobek. Tapi secara overall gue emang agak kurang suka untuk bahan mesh yang seperti ini. Ya, untuk tali-talinya gue nggak ada masalah, gue suka tekstur seperti ini. Untuk lidahnya ini tipis, ya cukup enak ya, nggak ada masalah, nggak terlalu bermasalah dengan bahan suede seperti ini. Untuk di bagian dalamnya, gue merasa agak kurang lebar ya, cuma nggak ada masalah. Terus selanjutnya adalah untuk di bagian collar ini, walaupun kesannya seperti yang apa ya, kayak yang biasanya yang tanpa lacing itu gitu ya model-modelnya, jadi ini bisa rapet ke kaki, tapi kenyataannya di gua enggak ya. Jadi pada saat gua pakai lari ini, walaupun udah pakai runners knot ya, di bagian sininya itu dia nggak rapat banget ke kaki. Jadi kadang masih agak longgar-longgar saat dipakai lari. Oke, sebelumnya ini size 44 ya. Ini size 43 yang biasanya gue di size 44 untuk sepatu Ortus 8. Jadi lebih cenderung ke downsize untuk sepatu Hyperglide 3.0 ini ya. Jadi tadi kita terusin di bagian collar sini, ini jadi nggak rapat ke kaki ya. Jadi pada saat gue pakai berlari, ya masih ada kemungkinan kalau misalnya kita lari di tempat yang banyak debunya gitu ya, yang bisa terbang-terbang gitu, dia bisa masuk ke bagian sisi kaki. Dan gue pernah ngalamin itu, jadi masih bisa masuk di sela-sela kaki kita. Untuk fittingnya sendiri, size 43 ini cukup ya buat gue, cukup pas gitu ya. Untuk ujungnya masih sisa, ada lebihan. Sedangkan untuk bagian lebarnya juga cukupan menurut gue, nggak terlalu yang nyaman banget juga enggak gitu ya. Mungkin karena bahan dari uppernya ini ya, jadi di bagian sisi-sisi dalam dan luar kaki gue ini agak kurang nyaman. Tapi secara toe boxnya ya masih
roomy lah ya, masih cukup roomy menurut gua, nggak sempit-sempit banget. Untuk ngeloknya bagian depan, bagian tengah, oke menurut gua bagus. Sebenarnya di bagian belakang juga ini bagus ngeloknya ya. Heelnya juga gue merasa kekunci banget. Kemudian juga ini untuk busa yang di bagian collar sini, di bagian belakang sini, ini benar-benar ngebantu banget. Sebenarnya tanpa runner's knot aja sebenarnya udah agak secure gitu ya, udah agak aman buat ngunci si heel kita biar nggak naik ke atas. Jadi nggak ada slip-slip sama sekali di sepatu Hyperglide 3.0 ini. Ini gue suka banget ya, ini ngunci banget nih. Cuma tadi keluhan gue di bagian collar sininya, di bagian tipis-tipis sininya nih. Ini masih agak nggak ngunci ya di bagian atas sininya nih, di bagian sini. Jadi masih suka nekuk-nekuk seperti ini. Jadi masih ada sela-sela gitu ya, buat debu-debu itu masuk ke kaki. Itu aja kekurangannya buat fitting di atau locknya di Hyperglide 3.0 ini. Untuk pull tab ini gue suka ya, desainnya enak ya, bagus. Untuk bagian belakang sini, ini walaupun dipencetnya empuk gitu ya, maksudnya masih bisa dipencet, ditekan, tapi tetap secure di kaki gue. Ya, sekarang akhirnya kita akan merasakan di gue akan memberikan impresi gue soal midsole-nya, soal midsole. Nah, untuk bagian midsole-nya ini agak berubah sebenarnya dari si 2.0 ya. Dimana 2.0 itu gue masih berasa ada feeling soft-nya di bagian midsole-nya. Untuk 3.0 ini, impresi pertama gue malah pada saat pakai pertama kali itu, bam, flat atau keras ya, untuk gampangnya. Jadi berasa nggak ada soft-softnya sama sekali untuk midsole-nya. Setelah pemakaian berapa kali, mulai ada rasa gitu ya di bagian midsole-nya. Walaupun itu bukan feel midsole-nya itu bukan feel soft sih ya. Gue cuma berasa ada empuk-empuknya aja gitu. Dan empuk-empuknya itu bukan yang soft sih menurut gue. Jadi feel empuknya itu lebih ke firm atau flat ya, ke arah sana untuk sepatu Hyperglide 3.0 ini. Nah, ini bisa kita lihat, ini kaku banget ya. Tuh, ditekuknya aja keras banget. Kalau kanan kiri masih bisa. Ini yang ke depan keras ya. Terus juga untuk outsole-nya ini enak banget. Traksinya di jalan ya, pemakaian gue untuk road jalan ini enak banget. Nggak licin sih gue. Untuk rubbernya ini, dengan rubber di bagian depan cukup lebar seperti ini, dan di bagian belakang. Ini model-modelnya juga mirip-mirip sepatu global sih ya, kalau nggak salah. Agak mirip Saucony ya, kalau nggak salah ini. Agak-agak mirip ya, agak mirip. Kalau memang benar mirip atau enggak, ya coba silakan tulis di kolom komentar kalau misalnya ini mirip sama sepatu global merek apa ya. Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau menurut gue ini agak-agak mirip sepatu globalnya si Saucony. Terus feel-nya jadi itu nggak terlalu empuk gitu ya. Ya itu dia menurut gue ya hampir nggak empuk gitu, nggak soft. Tapi kelebihannya adalah di bagian depan sini ya. Karena gue larinya landing tengah ke depan ya, ini kayak kedorong ke depan. Jadi kalau ini napak plek, dia langsung kedorong ke depan. Jadi kayak model sepatu yang rocker gitu ya. Kalau di Hoka itu kan dia fiturnya rocker ya. Jadi dia bakalan ngebantu untuk kedorong ke depan. Nah, di Hyperglide 3.0 ini gue berasa banget. Jadi pada saat napak ini selalu kedorong ke depan ya. Gue pemakaiannya lebih banyak di easy run ya, karena gue juga masih belajar. Larinya pace gue juga nggak kenceng, masih biasa aja ya, malah cenderung keong ya atau lambat. Nah,
kesimpulan gue untuk sepatu ini pemakaiannya, untuk pemakaian easy atau lambat masih agak kurang enak ya menurut gue. Kalau yang untuk sepatu Hyperglide 3.0 ini lebih cocok untuk yang pace-nya udah agak cepet ya, pace agak cepet, pace cepet gitu ya. Karena kalau dia dipakai untuk berlama-lama ya, pada saat landing itu dia kurang enak menurut gue. Gue juga udah coba sepatu ini untuk long run ya, long run 10 kiloan lebih ya. Itu masih enak aja sih ya. Jadi untuk long run ini masih enak sebenarnya. Untuk yang pace agak sedang gitu ya, sedang ke cepet, ini sepatunya menurut gue harusnya enak ya, karena ini kebantu banget sama dorongan ke depan. Traksinya juga dia enak. Jadi transisinya pada saat langkah ke depan itu enak banget, dan ini kebantu banget sama model sepatunya ya. Jadi benar-benar berasa banget. Gue pun yang larinya lambat, ini berasa banget. Ya, jadi kesimpulan gue secara overall sepatu ini untuk easy run ya, untuk easy run, terus untuk latihan-latihan speed ini masih oke. Long run juga masih oke ya, tergantung pace-nya ya. Kalau pace-nya lambat gitu, menurut gue ini agak kurang cocok sebenarnya sepatunya. Ya, kasihan aja gitu. Harusnya dia bisa secara maksimal untuk yang pace-nya sedang ke kecil gitu ya. Ini sepatu masih cocok. Sedangkan untuk pemakaian recovery, ini gue nggak berasa banget di sepatu ini. Jadi untuk recovery sepatu ini menurut gue nggak cocok ya. Jadi seperti itu gambaran gue untuk sepatu running Ortus 8 Hyperglide 3.0. Ya, semoga memberi gambaran untuk sepatu ini. Yang udah punya silakan komentar untuk kesan-kesannya seperti apa. Dan sepatu ini kalau di merek-merek lain mungkin gue bisa ngasih gambaran perumpamaan itu untuk sepatu 910 ya, rasa feel-feelnya mungkin mirip-mirip Veloce ya, Veloce ya. Jadi untuk yang midsole-nya model baru tuh ya, midsole yang mirip Veloce. Terserah modelnya, uppernya seperti apa, yang sekarang juga keluar yang baru, uppernya berbeda-beda. Yang penting ngelihat di ininya, midsole-nya. Ah, itu mirip midsole yang dipakai di Veloce. Cuma dia berasa lebih soft kalau Veloce ya. Jadi ini ya setaranya untuk Veloce ya, untuk 910. Terus juga mungkin Ardiles ya, Ardiles Infinity ya, Infinity yang seri-seri speednya ya. Cuma kalau untuk Ardiles yang itu, ini merasa gue lebih enak aja sih ya, midsole-nya lebih enak sih Hyperglide 3.0. Untuk sepatu lainnya gue masih belum coba lebih banyak lagi, jadi gambarannya yang setara menurut gue itu. Kalau untuk specs ya, specs itu beda. Specs itu gue lebih merasa lebih empuk dan lebih bonci midsole-nya ya. Bisa lihat di video-video gue yang lain di channel ini. Oke, semoga membantu info dari gue ya. Terima kasih yang udah nonton. Tunggu video-video gue selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.